saya betul-betul nggak masuk akal itu. Kalau sampai mereka diundang nih, tapi mereka tidak mau datang dengan alasan apapun, saya tidak bisa terima. Begitu sombongnya, begitu angkuhnya Anda, Dr. Stephen Tong. Begitu arogan dan sombongnya Anda, Jason Balom Papueng. Begitu angkuh, sombong, congkaknya Anda, Roni Mandang. Begitu luar biasa gijang rohanya Anda, Gomar Gultom. Ya. Dan semua, termasuk ini Romo Daniel ini. Waduh, kalau kalian diundang baru tidak mau datang. Waduh, gile. Itu bilang gile bener. Jujur saya agak kecewa sih. Ya, padahal kita juga berharap kan Anda ditokohkan, Anda kita pilih sebagai pemimpin-pemimpin. Ya, Anda kan kita pilih ini sebagai pemimpin-pemimpin umat dalam aliran-aliran gereja di kekristenan Protestan berbeda-beda. Mestinya Anda bisa mewakili dong, menjadi bapak yang bisa memberikan influence. Kan Anda ini influencer. Ya. Mestinya Anda bisa memberikan pengaruh yang positif, yang baik. Walaupun berbeda, kita tidak harus bermusuhan. Kita bisa saling merangkul. Masa imam besar Masjid Istiqlal bisa pelukan ciuman sama paus? Begitu mesranya kelihatan. Dan paus cium tangannya. Dan Habib Jafar, Habib muda saja ini bisa jadi contoh loh. Dia nggak diundang secara khusus, tetapi dia minta panitia supaya dia bisa hadir juga, bisa dapat undangan di istana dan mau bertemu sama beliau. Itu kan bisa, asal kapasitas bisa diterima dan kapasitas ruangan bisa diterima. Saya yakin bisa kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Mata Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama, bulan September ini Indonesia kedatangan Paus Fransiskus. Tanggal 3 sampai 6 September kemarin, Paus Fransiskus mengadakan kunjungan ke negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat aman, negara yang sangat menjunjung tinggi toleransi umat beragama. Bahkan Paus menunjukkan dengan mengunjungi terowongan persahabatan yang terbentang sepanjang 28,3 meter yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Bayangkan teman-teman, bagaimana kerukunan umat beragama begitu nyata di negara kita. Bahkan umat Muslim mempersilahkan Paus Fransiskus mengadakan dialog kebersamaan lintas iman di Masjid Istiqlal. Bayangkan, Masjid Kebanggaan Umat Muslim dipergunakan sebagai tempat Paus Fransiskus menyampaikan dialog keberagamaannya, dialog lintas agamanya. Inilah bukti toleransi, bukti bagaimana umat Muslim menjunjung tinggi keberagaman agama di negara kita. Dan ini juga ditunjukkan dengan sikap para pemuka agama Islam yang hadir, yang menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Banyak sekali tokoh-tokoh Muslim yang menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Tetapi, ini yang kita sayangkan teman-teman ya. Umat Muslim itu menyambut kedatangan Paus. Tetapi ada satu agama yang mengatakan sebagai saudara dengan Katolik saat mereka berperang, saat mereka menyerang, saat mereka menghujat agama Islam. Mereka butuh pertolongan Katolik untuk sama-sama menyerang Islam. Tetapi teman-teman, saat Paus Fransiskus datang, mereka nggak hadir, mereka tidak menyambut. Ya. Bahkan dikatakan 5 tokoh aras gereja nasional itu menolak untuk bertemu dengan Paus. Bayangkan teman-teman. Ya. Saya yakin dari pihak Katolik tentu saja mengundang semua pemuka agama, baik dari Islam maupun Protestan dan agama lainnya. Tentu saja mereka mengundang. Tetapi yang diundang punya hak untuk menolak, punya hak untuk tidak hadir dalam undangan tersebut. Dan sebenarnya ini cukup disayangkan ya. Cukup disayangkan. Kenapa teman-teman Protestan itu tidak mau, tidak sudi untuk bertemu dengan Paus Fransiskus? Apakah sebegitu bencinya
sebegitu tidak sukanya dengan Paus, sehingga 5 tokoh ya, 5 tokoh aras gereja nasional. Jadi kalau kita lihat, Protestan ini kan memang mereka nggak ada ketuanya. Setiap denominasi berdiri sendiri. Setiap sinode berdiri sendiri. Tapi kan ada organisasi-organisasi yang dianggap cukup besar. Dianggap besar, kayak contoh PGI. Kan begitu. Ya, terus kita bilang lah, kayak Stephen Tong mewakili seluruh reform ya. Walaupun dia dari denominasi GRII, Gereja Reform Injili Indonesia, tapi gereja-gereja reform yang lain itu juga hormat sama dia, menganggap bahwa dialah ketua, bahwa dialah sosok pemimpin. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh dari Protestan yang cukup dituakan, cukup dihormati, yang seharusnya bisa hadir, bisa bertemu dengan Paus dalam rangka mempererat silaturahmi, mempererat hubungan antar umat beragama di negara kita, memberikan contoh kepada pengikutnya bagaimana toleransi itu. Tetapi itu tidak terjadi dan sangat disayangkan ya. Padahal tokoh Islam, tokoh Hindu, tokoh dari agama Buddha, semua mau bersilaturahmi dengan Paus, nggak ada masalah. Tetapi kenapa hanya tokoh dari agama Protestan yang tidak mau bertemu dengan Paus Fransiskus? Nah, ini cukup mengejutkan, dan kita akan dengar statement dari pastor atau pendeta Joshua Teu ya mengenai ini. Ada apa dengan mereka? Kenapa tidak mau bersilaturahmi dengan Paus Fransiskus? Kenapa tokoh-tokoh Islam mau? Nah, ini judul tema kita malam ini. Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka tidak mau bersilaturahmi dengan Paus Fransiskus? Kenapa tokoh-tokoh Islam mau? Nah, ini siapa mereka itu? Ya, ada Ketua GOI, Gereja Ortodoks Indonesia Patriark Romo Dr. Daniel Bambang Biantoro. Lalu ada Ketua Aras Nasional PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Protestan di Indonesia, Mr. Dr. Jason Balom Papueng. Lalu ada Pendeta Gomar Gultom, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI. Lalu ada Ketua Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia PGLII, Pendeta Dr. Roni Mandang. Dan juga tidak lupa saya masukkan di dalam pembahasan ini Ketua Umum GRII, Gereja Reformed Injili Indonesia, Mr. Dr. Stephen Tong. Ya, ada apa dengan mereka ini? Kenapa tidak mau bersilaturahmi dengan Paus Fransiskus? Ya, kenapa tokoh-tokoh Islam mau? Ini kan boleh dikata kunjungan Paus Fransiskus ini untuk semua agama, untuk toleransi antar umat beragama, membangun sikap toleransi internasional ya. Ya. Istilahnya sampai Imam besar Masjid Istiqlal itu bukan cuma sekedar bertemu dengan Paus, tapi begitu mesranya mencium Paus dan Paus mencium tangan beliau, menunjukkan satu kedekatan hubungan antara dua tokoh agama terkemuka. Walaupun Imam besar Masjid Istiqlal ini levelnya belum internasional seperti Paus Fransiskus, tetapi Paus dengan kerendahan hatinya mau bermesraan tanda kutip dalam jalinan hubungan silaturahmi dua agama yang berbeda di dunia ini. Nah, ini ada 5 tokoh hebat ini di Kristen ini, Protestan dan Ortodoks. Ya. Ini juga Romo Daniel ini saya bertanya-tanya, boleh dikatakan ini kan Katolik dengan Ortodoks ini saudara kembar nih. Bahkan saudara kembar siam ini antara Ortodoks dengan Katolik. Kenapa nggak mau ketemu ini? Kenapa nggak mau datang gitu loh? Lagi pula kan secara usia lebih rendah lah, lebih muda Romo Daniel dibandingkan dengan Paus. Nggak apa-apa lah, sungkem juga lah, nggak apa-apa kan. Ya, terus kita punya Big Boss ini, Pendeta Dr. Stephen Tong. Ya, kenapa nggak juga ikut ambil bagian gitu silaturahmi? Ya, ini Ketua Umum PGP ini, Mr. Jason Balom Papueng.
Ini bosnya para pendeta-pendeta Pentakosta di seluruh Indonesia. Lalu ada bosnya gereja-gereja Protestan, majority Protestan, Mr. Gomar Gultom, sebagai komandan tertinggi di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, PGI. Dan tidak lupa juga saya sebut ini PGLI, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Ya, big bossnya atau komandan utamanya dari pendeta-pendeta, ya, gereja-gereja beraliran Injili dan lembaga-lembaga Injili. Memang ada 8 tokoh gereja nasional, tapi yang paling populer, ini mereka ini nih. Dr. Stephen Tong, Dr. Bambang Biantoro, Dr. Jason Balom Papueng, Dr. Gomar Gultom, Dr. Roni Mandang. Ini kan mereka ini yang paling populer di Indonesia gitu loh. Sebagai pemimpin tertinggi aras gereja nasional dengan aliran mereka masing-masing. Ini masuk grup Protestan, Kristen ini. Ya walaupun Ortodoks menolak bilang Protestan, tapi dia nggak punya wadah lain pernaungan kecuali dia masuk dalam kubu Kristen Protestan, diayomi oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen Protestan. Ya, begitupun Dr. Stephen Tong. Ya, jadi pertanyaan besar itu, ada apa dengan mereka gitu loh? Kenapa tidak mau bersilaturahmi dengan Paus Fransiskus? Kenapa tokoh-tokoh Islam mau? Mereka ada di istana. Nih, ini contoh nih, saya kasih lihat nih. Ya, ini presiden saja begitu luar biasa menyambut. Itu kalau Anda lihat latar belakangnya, tokoh-tokoh agama itu ada semua. Bahkan saya dengar tokoh-tokoh Hindu, Buddha ada datang semua itu. Pemimpin-pemimpin agama itu, ya mereka bertemu, senang. Ini tokoh-tokoh Islam dengan Menteri Agama juga bersanding sama-sama ini semua. Begitu senangnya mereka berfoto dengan menyambut, bahkan bersilaturahmi dengan Paus Fransiskus. Ya. Kita lihat kegirangan presiden, santai, penuh kekeluargaan dengan Paus Fransiskus. Ini jarang-jarang ini pertemuan dua pimpinan negara, satu Vatikan, satu Indonesia, ya, dua kepala negara di dunia yang begitu santai, begitu penuh kekeluargaan, penuh canda, ketawa, dan penuh rasa hormat. Ya, dan saya salut dengan sikap Pak Jokowi yang begitu humble ya. Kalau saya mengatakan itu rendah hati sekali untuk menyambut. Padahal negara kita ratusan kali lebih besar daripada Vatikan yang kecil itu, ya. Ya, ini kan boleh dikata Pak Jokowi ini presiden negara, salah satu negara terbesar di dunia penduduknya, ya, menerima pimpinan negara terkecil di dunia, ya, Vatikan, ya, negara yang paling kecil penduduknya, ya, tetapi beliau dengan humble menyambut, ya, apalagi bicara dua agama yang berbeda ini. Yang tak lupa juga ada satu tokoh muda, ya, Habib Jafar, ya, Habib idola dari kalangan muda Kristen, iya, orang Kristen juga favorit dia, Islam ya, luar biasa. Beliau kalau saya nggak salah nggak diundang, tetapi beliau minta undangan supaya beliau juga bisa ikut, karena mau lihat secara dekat, mau mengalami secara dekat dengan tokoh yang dikenal sangat luar biasa memperjuangkan hak-hak asasi manusia di dunia, Habib Jafar. Ini kan satu kerendahan hati, boleh dikata dia juga cukup populer di Indonesia ini. Iya. Nah, saudara-saudara, ini semua tokoh-tokoh ini datang loh bersilaturahmi. Ya, saya sih begitu cari tahu kemana-mana, ada yang bilang begini. Ini saya kasih tahu nih ya. Jadi ada yang bilang bahwa ya mereka tidak diundang. Satu. Ada yang bilang diundang kok, tapi nggak ada respons. Ada yang bilang, ya mereka memang sibuk, tidak bisa datang, dan lain sebagainya. Wah, hebat ya. Nah, ada banyak alasan mungkin bisa kemukakan, tapi alasan yang paling tidak masuk akal kalau bilang begini, ya itu kan Paus kan Katolik, jadi biarkan umat Katolik, pemuka-pemuka Katolik yang kumpul. Waduh. Terus Islam bagaimana yang kumpul? Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan banyak yang kumpul, ikut di Istana Presiden. Mereka ada bersama-sama di Istana Presiden, dan tidak ada satupun saya lihat pimpinan aras gereja nasional yang saya tahu ya, yang hadir gitu loh. Kan saya perlu bertanya-tanya gitu loh. Saya harus bertanya, ada apa sih? Oke, taruhlah beda agama. Kan Islam Katolik juga beda agama banget itu. Yang paling dekat kan Ortodoks, baru Kristen Protestan lah. Kok kenapa nggak mau datang gitu loh? Ya,
Terus mau diundang khusus, mesti paus jemput di tempat-tempat markas-markas khusus dari atau kantor-kantor pusatnya Aras Gereja Nasional ini. Lebay lah. Kalau ada yang bilang begini, Pak Joshua itu kan mereka tidak diundang. Ya, aduh, ini kalau betul begitu tidak diundang, ini Pak Ignatius Jonan ini keterlaluan, Pak Ignatius ini. Ya, ketua panitia penyambutan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Masa tokoh-tokoh Kristen nggak diundang, Pak? Tapi saya nggak percaya loh, karena ada juga yang saya dengar diundang kok, gitu. Tapi nggak ada respon dari mereka, tidak ada pendaftaran, artinya untuk apa? Mau bersilaturahmi. Saya yakin kalau toh tidak diundang atau mereka diundang dan mereka laporkan bahwa mereka akan datang, pasti disediakan fasilitas, tempat khusus. Orang-orang biasa saja nih mau bertemu paus bisa kok, duduk sama-sama bersilaturahmi, ngobrol sama-sama. Nah, ini tokoh-tokoh hebat Kristen ini, Gereja Aras Nasional, pimpinan Aras Gereja Nasional ini, ya, Mr. Gomar Gultom, Ketua PGI, Mr. Roni Mandang, Ketua PGLI, Mr. siapa lagi nih, Jason Balum Papueng, Ketua PGPI. Ya, ini bosnya para pendeta Pantekosta, bosnya para pendeta Injili, bosnya para pendeta Protestan, bosnya para pendeta Reformed Injili, ya, bosnya para patriark Romo Ortodoks. Masa nggak ada yang datang sih? Saya bingung. Jujur, kenapa saya baru ungkap ini? Karena saya kan perlu cari tahu benar-benar. Ya, siapa tahu ada gitu loh, atau ada pertemuan eksklusif dengan mereka. Tapi masa nggak ada peliputan media sih kalau ada? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Ya. Jadi saya sendiri bingung juga gitu loh, jujur menjawab pertanyaan teman-teman ini. Saya nggak tahu. Saya coba hubungin beberapa tokoh, nggak direspon. Ya, nggak diangkat telepon saya, nggak dijawab. Ya. Dan jadi saya juga bingung gitu loh. Tapi gini, kalau ada teman-teman yang tahu bahwa mereka itu bertemu, ada ketua PGI ketemu Paus Fransiskus, ketua PGLII atau ketua PGPI bertemu kok, ada di Istana Negara misalkan, ya, tolong kasih tahu saya, ada nggak foto mereka, ada nggak semacam ya liputan walaupun sepersekian detik gitu loh. Ya, saya pengen tahu banget gitu loh. Ya, karena bagi saya momen waktu Sri Paus datang ini itu momen penting untuk bersilaturahmi semua tokoh-tokoh lintas agama di Indonesia yang memang agak rawan. Ya, ini masalah agama di Indonesia kan agak rawan, tapi kerawanan itu bisa diredam kalau umat grassroots itu melihat pimpinan-pimpinannya bersatu gitu. Gitu. Artinya walaupun beda agama, beda akidah, beda apa saja doktrin, beda teologi, kan bisa dong sebagai pemimpin rohani yang berjiwa besar bisa datang kok. Istilahnya salaman, ya, istilahnya masa istilahnya imam besar Masjid Istiqlal yang boleh dikata semacam ikon Islam terbesar di Indonesia ini mau loh sampai cium paus, dan paus menunjukkan juga kerendahan hatinya, cium tangannya. Ya, apakah Protestan Kristen lebih besar dari Islam di Indonesia? Apakah PGLI lebih besar daripada Amir imam besar maksudnya saya? Ya. Atau Jason Balum Papueng barangkali lebih besar, lebih hebat daripada imam besar masjid itu, sampai nggak mau datang bertemu paus, ya cium paus gitu loh, arti semacam sungkem memberikan hormat. Ya paling tidak paus lebih tua dari kalian lah, lalu levelnya lebih tinggi lah kalau bicara status sosial antar bangsa, apalagi bicara lintas agama. Saya pikir nggak ada masalah, bahkan cium tangan ke paus pun itu bisa kok. Masa Gilbert mau cium tangan sama JK, Gilbert tidak mau datang ketemu paus, padahal katanya dulu Gilbert Lumoindong pernah diundang ketemu Paus Fransiskus, ada foto-fotonya di-upload. Kok sekarang datang Gilbert nggak mau datang ketemu cium tangan sama paus, sama Pak Yusuf Kalla mau cium tangan? Heran juga saya tuh. Ya. Makanya justru jadi pertanyaan besar, kenapa saya bahas persoalan ini, karena ya supaya saya juga nggak diam-diam amat gitu loh, kalau ditanyain orang nggak tahu, kayak orang bego nggak ngerti gitu.
Ya, jadi kalau alasannya perbedaan agama, lo kalian siapa? Sehebat apa kalian? Daniel Biantoro, Romo Bambang Daniel Biantoro. Hebat apa sih kalian kalau kita bicara kuantitas, kualitas kepemimpinan agama? Nggak usah bicara dulu benar salah sebuah agama. Tidak, kita bicara ini, dalam kerangka politik, sosial, kemanusiaan seluruh dunia. Sehebat apa sih kamu, Romo Daniel? Sampai nggak mau ketemu Paus Mr. Stephen Tong, ya, sehebat apa Anda sampai Anda tidak mau ketemu Paus, nggak mau bersama-sama dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tokoh-tokoh pimpinan nasional lah. Kalau sekelas Stephen Tong mau datang ke istana pasti diterima, nggak mungkin nggak. Kalau Romo Daniel pasti diterima, karena nggak mungkin Ignatius Jonan juga nggak tahu siapa-siapa tokoh-tokoh ini, nggak mungkin juga Ignatius Jonan nggak ngerti, ya. Nggak mungkin ketua KWI tidak mau merekomendasi, menolak mereka datang atau mencegah mereka datang. Oh maaf Pak, tidak bisa ketemu. Nggak mungkin. Ketua KWI berlaku begitu. Tidak mungkin juga, saya yakin siapa namanya di bawah kardinal apa ini kalau Katolik di sini kok jadi saya lupa aja. Ya, Romo Ignatius juga yang ini ya. Kalau dia bishop juga, cuma bahasa Katolik bishop ini uskup. Nggak mungkin uskup agung Indonesia nggak mau terima kawan-kawan ini karena biasa sama-sama dalam silaturahmi. Tapi kok sekarang Paus datang, mereka ini 5 orang ini nggak mau datang. Ada apa denganmu? Ya itu kan nyanyian yang, aduh. Saya gini deh, saya mau undang teman-teman diskusi. Kali ini saya mau ajak teman-teman diskusi. Ada yang mau masuk, silakan deh. Bagaimana tanggapan Anda? Saya minta tanggapan Anda. Tolong tulis di chat. Apa tanggapan Anda? Kenapa mereka tidak mau datang? Gitu. Kira-kira kalau tidak diundang, misalkan ada orang bilang tidak diundang Pak Yosua. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak diundang? Mohon maaf ya. Kok sombong banget Ignatius Jonan itu? Nggak mau undang tokoh-tokoh pimpinan Kristen ini. Ya. Saya berani bilang, mohon maaf ya, sombong. Angkuh banget Ignatius Jonan kalau Ignatius sampai tidak undang, atau ketua KWI tidak undang. Ya, teman-teman dari pimpinan Aras Gereja Nasional ini. Ya. Wah, betul-betul saya menghinakan Anda, Ignatius Jonan, ketua KWI. Ya, dan bahkan Uskup Agung Indonesia. Saya menghina, mencela Anda kalau Anda tidak pernah undang ini, tokoh-tokoh gereja ini, tokoh-tokoh Kristen Aras Gereja Nasional. Begitu sombong, begitu angkuhnya Anda. Ya, yang Anda undang cuma tokoh-tokoh Islam. Apakah karena Anda takut dengan masyarakat Islam di sini sehingga yang Anda utamakan VVIP-kan dalam undangan ini supaya ditemukan? Padahal ini kan dialog lintas agama. Ini semacam kerukunan lintas agama, seluruh agama. Ya. Tapi kalau betul Anda tidak pernah undang mereka ini, dan mereka punya alasan tidak mau datang karena tidak diundang, keterlaluan. Ya, Ignatius Jonan, Anda keterlaluan. Ya, Uskup Agung Indonesia, Anda keterlaluan. Ya, dan juga Ketua KWI, Anda, sombong banget kalian begitu orang Katolik kalau tidak betul-betul tidak pernah mau undang ini tokoh-tokoh Kristen ini. Ya, tapi saya nggak percaya loh kalau nggak diundang, jujur. Ya, saya yakin mereka diundang, diberitahu. Ya, terus pertanyaannya kepada mereka berlima ini, Pak Stephen Tong, Romo Daniel, ya, Pendeta Jason Balom Papuang, Pendeta Gomar Gultom, dan Pendeta Pegeli. Ya, taruh Gilbert lah. Cuma nggak usah pasang fotonya Gilbert Lumoendong di sini. Gilbert Lumoendong misalnya, kenapa nggak datang? Katanya pernah sama-sama akrab dengan Paus, diterima di Vatikan dan sebagainya. Halo, kenapa nggak datang sih? Sambut dong. Orang sekelas Gilbert masa nggak bisa diterima di istana? Atau memang sudah dicoret daftar merah Gilbert, nggak bisa lagi ketemu dengan tokoh-tokoh nasional? Ya. Pertanyaannya kan begitu. Padahal kita berharap sekali, saudara-saudara, ada kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini. Saling merangkul, Islam Katolik, Kristen Katolik, apalagi Buddha, Hindu, Konghucu, aliran kepercayaan. Kita kan bisa satu. Masa pimpinan-pimpinan nasional negara ini bisa kalau ucapkan kata-kata pembuka pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Semua disebutkan
bahasa itu. Itu artinya orang betul-betul menjaga kehormatan semua agama di Indonesia. Dan pasti saya yakin semua orang berharap, walaupun kita berbeda dalam teologi, dalam dogma, dalam aliran agama dan seterusnya, tapi kita berharap di Indonesia kita hidup damai satu dengan yang lain, toleransi dibangun. Tapi harus dimulai dari pimpinan-pimpinan agama. Tapi kalau sudah begini, Anda tidak mau menunjukkan bahwa Anda juga bisa bersatu dengan saudara-saudara Islam, Hindu, Buddha, bersama-sama menyambut Paus yang datang ke negara kita ini. Aduh, bagaimana kita bisa berharap kebajikan, kedamaian, kesatuan? Tapi saya berharap orang Indonesia sekarang dewasa lah, gitu. Itu yang saya betul-betul nggak masuk akal itu. Kalau sampai mereka diundang nih, tapi mereka tidak mau datang dengan alasan apapun, saya tidak bisa terima. Begitu sombongnya, begitu angkuhnya Anda, Dr. Stephen Tong. Begitu arogan dan sombongnya Anda, Jason Balom Papueng. Begitu angkuh, sombong, congkaknya Anda, Roni Mandang. Begitu luar biasa gijang rohanya Anda, Gomar Gultom. Ya. Dan semua, termasuk ini Romo Daniel ini. Waduh, kalau kalian diundang baru tidak mau datang. Waduh, gile. Itu bilang gile bener. Jujur saya agak kecewa sih. Ya, padahal kita juga berharap kan Anda ditokohkan, Anda kita pilih sebagai pemimpin-pemimpin. Ya, Anda kan kita pilih ini sebagai pemimpin-pemimpin umat dalam aliran-aliran gereja di Kekristenan Protestan berbeda-beda. Mestinya Anda bisa mewakili dong, menjadi bapak yang bisa memberikan influence. Kan Anda ini influencer. Ya, mesti Anda bisa memberikan pengaruh yang positif, yang baik. Walaupun berbeda, kita tidak harus bermusuhan. Kita bisa saling merangkul. Masa imam besar Masjid Istiqlal bisa pelukan, ciuman sama Paus, begitu mesranya kelihatan, dan Paus cium tangannya. Dan Habib Jafar, Habib muda saja ini bisa jadi contoh loh. Dia nggak diundang secara khusus, tetapi dia minta panitia supaya dia bisa hadir juga, bisa dapat undangan di istana dan mau bertemu sama beliau. Itu kan bisa, asal kapasitas bisa diterima dan kapasitas ruangan bisa diterima. Saya yakin bisa kok. Ya. Jadi ya, oke. Ini ada saudara Daniel masuk, saya terima dulu. Saya betul-betul mau dengar apa pendapat Anda ya. Begitu di chatting juga begitu. Anda boleh masuk dong, masuk kita ngobrol sama-sama. Ya, oke. Pak Daniel, selamat malam. Shalom, brother. Shalom, Bapak, hormat. Hormat. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bagaimana, Daniel? Pendapatmu? Kunjungan Paus di Indonesia? Baik, Bapak. Aduh, Bapak, mohon maaf juga. Saya ini anak seksual dunia, jadi. Kok ngomong apa nih? Sebentar. Aduh. Kok nggak nyambung juga, saya bingung. Kok lagi mabuk jam berapa ini? Nah, teman-teman yang lain kalau boleh masuk, silakan ya, saya sudah kasih ininya. Kita mau berbicara kerangkanya sebenarnya toleransi antar umat beragama harus kita bangun bersama gitu loh. Jangan cuma berharap pemerintah yang bangun bicarakan tapi kita sendiri tokoh-tokoh agama nggak mau. Jangan dong. Harus. Ya. Oke, saya mulai baca dulu satu persatu saja dulu. Dari Ferdi Suparman. Shalom Pak Pendeta, selamat malam. Shalom Pak Ferdi. Apalagi nih, bagus bajunya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Tuhan berkati Pak. Juma Dolok, harus ada seperti si Jose Tewu ini untuk mengkritisi. Tolong topik selanjutnya bahasa roh dan artinya. Wah, ya, oke, nanti kita pikirkan itu. Sugeng Jeff, mata rohani yang tak buta akan mengetahui dan membedakan naga dan domba. Ngeri kali. Juma Dolok, Pak Jose Tewu bahasa roh juga. Saya bukan Jose Tewu, Joshua Tewu. Ini kalau kau salah nama itu di daerah saya potong babi itu kalau dendanya. Juma Dolok, kalau Pak Morowali diundang pasti datang. Kenapa Pak Morowali tidak diundang? Siapa itu Pak Morowali? Saya nggak kenal Pak Morowali. Ya mungkin apa? Tidak ada orang nama Morowali. Saya nggak tahu. Saya nggak kenal kalau Morowali. Ya. Bang Leres, aras kambing, congkak Bang. Apa sih? Aduh, saya kasih masuk semua ya. Yakob Kota, Juma Dolok, Anda punya pikiran dan hati sangat negatif. Sugeng Jeff, penggede-penggede Kristen sudah benar bro, tidak datang menemui Paus. 2 Korintus 6 ayat 14-18. Aduh, kalau begitu lu keluar aja dari Indonesia. Nggak usah jadi warga negara Indonesia.
status Kristen itu jadi garam dan terang. Di mana dia berada, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ada di negeri pagan, paganisme, penyembah berhala. Tapi mereka jadi ini kok, jadi berkat di sana. Dengan apa? Dengan mereka membangun hubungan dan kekaryaan. Mereka berkarya dengan sangat baik, mereka bekerja dengan sangat baik, menjadi berkat di sana. Kalau kau begini cara berpikirmu, Sugeng Jeff, wah ini fanatisme buta yang Anda anut. Ya, Yakob Kota, mantap Pastor Joshua, terus untuk menyampaikan kebaikan. Amin. Ya, ini salah satu misi pelayanan saya, brother, untuk menyuarakan soal kemanusiaan. Kemanusiaan itu sangat indah kalau terjadi persatuan, ya, tanpa harus sama semua. Ya, makanya di Kristen ini banyak yang picik. Kenapa saya katakan begitu? Karena begitu beda doktrin, beda dogma, langsung dimusuhin. Langsung di anatema, dikutukin, dimusuhin. Oh, kalau bisa dibunuh langsung. Waduh, ini kan kacau, ini otak sempit. Ya, padahal kita harus bangun. Justru bagaimana perbedaan itu bisa kita rajut kebersamaan dalam perbedaan warna-warni itu. Walaupun ini kita nggak bicara doktrin, teologi, urusan iman eksklusif, urusan masing-masing dengan Tuhan. Ya. Tapi kesombongan teologis itu yang membuat Anda jadi angkuh congkak, jadi arogan gitu loh. Ya, Petra Channel, paus ke Indonesia itu urusan agama Katolik. Enggak lah, Petra, lu masa sempit begitu sih cara berpikirnya? Ini kan dibicara dia datang untuk silaturahmi, bukan untuk Katolik lagi. Kalau Katolik mah biasa itu. Ya. Ini untuk semua. Dia mau istilahnya memberi contoh. Karena paus ini, Anda perlu tahu ya Petra Channel, paus ini adalah dari 50 penggiat HAM dunia, beliau nomor 1. Ya, banyak kepala negara, beliau nomor 1. Sebagai penggiat gerakan HAM dunia, hak asasi manusia sedunia. Kita nggak usah lihat Katoliknya dulu, dia juga kepala negara kok. Ya, tapi kepala negara yang concern terhadap perjuangan hak-hak asasi manusia. Saya bukan Katolik, saya juga secara teologis, doktrinal berseberangan dengan banyak ajaran-ajaran di Katolik. Walaupun saya sekolah dari SD, SMP, SMA di Katolik. Ya, tetapi iman saya non-Katolik, bro. Tapi saya menghormati, saya respect dengan orang-orang Katolik. Ya, artinya, jangankan orang Katolik, Islam saja yang memang jauh berbeda, Hindu, Buddha. Saya respect, saya hormat sama mereka. Saya nggak pernah mencela, menghina apa mereka punya agama. Nggak ada. Apalagi tokoh-tokohnya nggak ada. Ya. Walaupun saya tegas mengatakan saya berbeda dengan ajaran-ajaran dogma di setiap agama ini. Tapi kita mestinya lihat konteks politiknya apa, sosial kemasyarakatannya apa gitu loh. Kamu siapa sehingga mengatur panitia dari Katolik yang menyambut paus? Namamu Petra, otakmu rumput. Aduh, kacau juga kamu Petra. Joshua Tewu itu siapa? Kamu itu pengacau di negeri ini. Ini buzzer iblis ini kalau begini, ini buzzer setan. Petra Channel, kamu itu buzzer setan gitu loh. Orang bicara tentang kebaikan, kamu bilang pengacau. Apa yang saya kacaukan di negeri ini coba? Kamu justru tidak punya kontribusi apa-apa. Aduh. Sugeng Jeff, maaf bro Joshua, saya yang Kristen awam saja sebelum 1-2 hari kedatangan paus, saya menerima mimpi visi kemunculan ular naga dan panjang dan besar, apalagi para pendeta besar. Tentunya lebih lagi. Aduh, Sugeng Jeff, kau hidup dalam mimpi-mimpi saja. Ya, oke. Apa nih? Jonathan Chan, mereka Protestan ketemu paus ya cuman protes aja, kasihan tamu kok diprotes. Nah ini, ya kan? Kacau gitu loh. Chris Wahyudi, salam satu Tuhan. Gereja Katolik ada Trinitas di dunia ini. Yaitu urusan Anda, soal pribadi, soal soal dogma, soal aliran, soal teologi Anda itu silahkan aja. Ya. Juma Dolok, saya sangat respect dengan pendeta Stephen Tong. Setiap minggu saya pasti dengar khotbah yang lain, belum tentu. Ya silahkan, tapi kita tidak bicara itu. Kita berbicara soal kebersamaan semua tokoh lintas agama. Ya, kalau nggak mau menerima keberadaan bahwa kita di Indonesia ini memang multi religi, multi ras, multi ini berbagai ragam, ini masyarakat majemuk, bro. Saya heran kalau mudah-mudahan Anda orang awam Sugeng, jadi bisa dimengerti lah. Tapi kalau sampai Anda pendeta bicara seperti ini, kacau loh.
Antoni Suhendro, kunjungan Paus itu untuk warga Katolik Indonesia. Betul, tapi bukan cuma. Karena tema yang dipasang oleh panitia, ya bahkan pesambutan dari Presiden, dan memang Paus menginginkan ada semacam silaturahmi antar umat beragama. Ya untuk umat Katolik ya memang itu prioritas, tetapi tidak kalah dengan maksud Paus untuk menjalin hubungan lintas agama, membangun toleransi antar umat beragama. Dan bahkan Paus memberi contoh kepada umat Katolik di Indonesia supaya bisa membangun komunikasi, membangun hubungan, ya toleransi antar umat beragama. Itu kan bagus. Jangan ekstrim-ekstrim tolol lah. Pimpinan-pimpinan Kristen, mohon maaf saya bilang jangan ekstrim-ekstrim apa ya, fanatik-fanatik buta gitu loh. Ya. Aduh, ini saya minta chattingnya yang positif lah ya, apa yang edukatif lah. Jangan kasih kelihatan tololnya di chatting, bro. Bugar Christian, terlepas dari diundang atau tidak diundang, ya terlepas dari diundang atau tidak datang atau tidak, para tokoh Protestan pusat kami melihatnya ada hubungan yang sangat buruk antara Katolik dan Protestan. Tuh, Bugar Christian lihat seperti itu lagi. Nah, jadi gimana dong? Ya, kita memberikan teladan apa kalau kita sendiri pemimpin tidak memperlihatkan kebesaran hati? Walaupun ada berbeda, kan kita mesti bisa jalin hubungan. Ya susah kalau begitu. Liana Witkop. Ya, sangat disayangkan ya sikap dari teman-teman Protestan kita. Ada yang bilang, loh, Gilbert Lumondong kan datang ke GBK. Ya, Gilbert Lumondong tidak mewakili GBI, teman-teman. Dia mewakili pribadinya. Dia bukanlah ketua dari GBI. Dia hanyalah gembala utama di gereja GBI Glow, gereja dia sendiri gitu. Bukan seluruh GBI. Jadi nggak bisa juga dibilang bahwa dia mewakili Protestan. Dia mewakili diri sendiri untuk minta doa berkat malah. Minta doa berkat. Dan ini sebenarnya kalau kita bahas dengan Pendeta Budi Asali ataupun MBM, pasti mereka bilang, sesat itu. Gilbert sesat. Bagaimana mungkin Katolik Paus bisa memberkati, padahal Pausnya aja sesat. Kan pasti begitu. Kalau kalian nanya sama Budi Asali. Ya. Jadi bagi mereka nggak mau nih bertemu dengan Katolik yang mereka anggap sebagai gereja yang sesat. Kalau kalian nanya ke Budi Asali ya, sekali lagi. Kalau Budi Asali. Cuman ya ini ya kita sayangkan. Bukankah negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika? Ya. Kita lihat bagaimana umat Muslim begitu legowo. Begitu menjunjung tinggi toleransi. Dan ini kita nggak dapatkan di tempat yang lain, teman-teman. Jadi kalau Polycarpus, selama ini kan koar-koar. Islam tidak toleransi. Islam jahat, Islam radikal. Jadi yang benar siapa? Kalian. Saya nggak bisa bayangkan, kalau Polycarpus yang berkuasa di negara ini, kalau Polycarpus yang mayoritas di negara ini, saya berani jamin, yang minoritas habis mereka tindas. Mereka bully, mereka tindas. Mereka saja masih kecil, itu sudah berani menindas. Sudah berani menggunakan keuangan mereka, kekuatan mereka, untuk menindas orang lain. Dan saya salah satu korban ya. Salah satu korban yang ditindas dengan kekuatan mereka. Bagaimana upaya terus mereka lakukan untuk mencelakai saya. Karena mereka merasa mereka mayoritas di beberapa daerah. Di beberapa institusi. Nah, ini jahatnya Polycarpus. Kita lihat bagaimana umat Muslim menjadi mayoritas Indonesia, menjaga kedamaian itu. Bagaimana negara Indonesia, itu dulu ya, padahal umat Muslim itu punya kesempatan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Muslim, seperti Malaysia. Tapi enggak. Lewat Piagam Jakarta, umat Muslim legowo. Ya, umat Muslim legowo. Tidak menjadikan Islam sebagai landasan negara ini. Untuk menghargai saudara-saudara kita yang dari agama lain. Tapi bagaimana dengan Polycarpus ini? Mereka nggak pernah, teman-teman. Mereka nggak pernah menjunjung tinggi toleransi. Mereka hanya toleransi saat mereka diuntungkan. Contoh, saat mau nyerang agama Islam, saat mau menghujat agama Islam, mereka ajak yang lain. Yuk sama-sama serang gitu kan. Sama-sama kita serang Islam. Tapi saat mereka di atas, mereka akan lupa. Mereka akan sibuk mencari keuntungan pribadi. Kita lihat bagaimana hubungan antar Polycarpus saja. Mereka sesama Polycarpus saling baku hantam. Wak Donat curi dombanya Pak Bom Bom.
Pak Bom nyerang Sofiatul. Sofiatul nyerang Mikana. Saling serang, teman-teman. Kenapa? Karena kepentingannya adalah kepentingan perut sendiri. Perut masing-masing. Itu Polycarpus. Mereka nggak pernah peduli dengan toleransi. Mereka nggak pernah peduli dengan kerukunan, teman-teman. Jangan kalian pikir mereka sedang memperjuangkan kerukunan. Enggak. Mereka sedang menghancurkan negara kita, karena memang mereka dibayar untuk itu. Mereka hanya membuat chaos di mana-mana. Dan ini pelan-pelan ya, saudara-saudara saya Kristen, itu mulai tersadar bahwa selama ini mereka hanya dimanfaatkan oleh Polycarpus. Bagaimana orang-orang Protestan sekarang mulai lihat, orang-orang Katolik sudah lihat bagaimana jahatnya Polycarpus ini. Katolik sekarang dihujat habis-habisan oleh Polycarpus. Karena dianggap Katolik tidak mau menuruti perintah mereka untuk menghujat agama Islam. Kan dari dulu mereka provokasi, yuk hujat Islam, tapi Katolik nggak mau. Nah, ini membuat marah Polycarpus dan mulai menyerang agama Katolik. Dan teman-teman Protestan juga sudah lihat kan, bahwa keberadaan Polycarpus ini hanya merusak. Mereka pikir dengan adanya Polycarpus akan membela mereka. Dulu kan teman-teman Protestan harapannya itu. Channel-channel Polycarpus ini membela Protestan. Tapi ternyata malah memperkeruh, malah mempersulit, malah merusak. Buktinya apa? Kita lihat bagaimana pandangan sinis, pandangan tidak enak dari agama Islam, agama lain kepada Protestan, lantaran perlakuan Polycarpus. Kalau kalian nanya kepada saya, kenapa ya dulunya orang gunakan rumahnya sebagai tempat ibadah, walaupun nggak punya izin, selama ini dibiarkan. Selama ini nggak apa-apa kok. Tapi belakangan ini kok mulai susah. Mulai dikomplain oleh warga sekitar, warga yang muslim. Ya karena umat muslimnya udah resah, udah geram. Selama ini kita baik, tapi kenapa kita dihujat? Kenapa agama kita kalian hina, dan kalian biarkan Polycarpus ini malah kalian bela? Makin kesini makin kalian bela. Nah, ini membuat banyak orang Protestan mulai sadar bahwa upaya mereka mendukung Polycarpus ini hanya mendatangkan masalah, hanya mendatangkan bencana bagi mereka. Jadi saya berharap makin banyak teman-teman Kristen Protestan yang sadar bahwa Polycarpus inilah biang kerok dari masalah ini semua, dan seharusnya kita bahu-membahu untuk mengusir, untuk menghancurkan, ya, untuk melenyapkan Polycarpus dari negara kita. Karena mereka lah biang masalahnya. Mereka inilah orang-orang Islamophobia yang terus menggaungkan dan menularkan virusnya kepada orang-orang Kristen yang masih awam, masih baik, nggak ada kebencian, tapi mereka tularkan. Kita lihat bagaimana orang Kristen yang sebelumnya ramah, baik, tiba-tiba menjadi brutal, tiba-tiba menghujat, wah Nabi kamu cabul dan sebagainya. Gara-gara kebanyakan nonton channel Polycarpus. Ya, saya sekarang kemana-mana teman-teman, karena lingkungan saya lingkungan non-muslim ya. Mulai banyak saya lihat ada orang-orang yang nonton channel Polycarpus. Dan ini cukup mengejutkan saya. Cukup mengejutkan saya. Bahkan saat saya naik pesawat, teman-teman, ya, yang duduk depan saya itu nonton Polycarpus. Samping saya anaknya. Ya, samping saya anak sama istrinya. Yang depan bapak sama mamanya. Kakek-kakek sudah tua. Penonton Polycarpus. Mereka bahas apa? Mereka bahas Uniriva, teman-teman. Saya sampai ketawa. Saya di samping sendirian, mereka bahas Uniriva. Untung nggak bahas saya, kalau nggak saya ketokin kepala mereka. Kalian lihat kan? Nah, gitu kelakuan Polycarpus sekarang, teman-teman. Menularkan virus kebencian itu. Dan saya mendapati sudah banyak sekali. Orang-orang Kristen yang sebelumnya damai, sekarang berubah menjadi laskar Polycarpus karena menonton channel-channel ini. Mereka disuguhi dengan berita-berita bohong. Bahwa Islam beginilah, Islam begitulah, Islam menyakiti kita lah, kita harus bersatu melawan Islam. Nah, ini kan kurang ajar sekali. Padahal selama ini aman-aman, selama ini adem ayem, selama ini damai, tapi diprovokasi. Mengerikan ya. Tapi inilah realita dan kita akan terus bersuara untuk melawan ini semua. Mohon dukungannya ya untuk kita terus melawan Polycarpus ini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.